Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Paman dalam video pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya adik semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi ajar lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Video pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang pecahan sebagai pembagian. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu pecahan senilai. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa baca doa dan menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Adapun prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum mempelajari pecahan senilai adalah yang pertama, mengenal pecahan sebagai pembagian. Ini materi yang sebelumnya. Kemudian lancar perkalian dasar, perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Sekarang kita langsung masuk kepada materi ajarnya. Pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Nah, pengertian dari pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama, namun angka pada lambang bilangannya berbeda. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, perhatikan contoh berikut. Misalnya, sewaktu belanja di warung, Insan dan Kamil membeli coklat yang besarnya sama, namun potongannya berbeda. Insan membeli coklat yang terdiri dari 8 potong kecil, sedang Kamil 4 bagian besar. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini coklat yang dibeli sama Insan, ini coklat yang dibeli sama Kamil. Besarannya sama, hanya bagian potongannya saja yang berbeda. Yang Insan potongannya ada 8, sedangkan yang Kamil potongannya ada 4, namun lebih besar dari bagian potongannya. Nah, kemudian Insan memakan 4 bagian, sedang Kamil memakannya 2 bagian, milik mereka masing-masing. Nah, kemudian sisanya berapa? Nah, ini adalah sisa coklat milik Insan dan Kamil. Ya, ini coklat milik Insan, sisanya 4 bagian dari 8 bagian seluruhnya. Kemudian yang Kamil, ini ada 2 bagian dari 4 bagian seluruhnya. Dari gambar ini menunjukkan nilai pecahan berapa? Ya, tentu nilai pecahannya adalah 4/8, dilambangkan dengan angka 4/8. Nah, selanjutnya punya Kamil. Nah, berapa lambang pecahannya? Betul. Lambang pecahannya adalah 2/4. Nah, di sini angka pecahannya berbeda, lambang pecahannya beda, tapi nilai ini sama. Kenapa sama? Karena dibuktikan dengan gambar yang menunjukkan bahwa besaran dari coklat, sisa dari coklatnya Insan dan Kamil ini besarannya sama. Hanya bedanya yang Insan masih 4 potong kecil, yang Kamil ada 2 potong besar. Nah, ini besarannya sama. Namun ketika dituliskan dalam bentuk pecahan ini angkanya berbeda. 2/4, ini 4/8. Tapi nilainya sama. Nah, ini yang disebut dengan pecahan senilai. 4/8 sama dengan 2/4. Nah, atau bisa kita simpulkan bahwa 4/8 sama dengan 2/4. Ini yang disebut dengan pecahan senilai. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menentukan pecahan ini senilai atau tidak? Nah, untuk menentukan pecahan senilai atau tidak, nah kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, salah satu caranya di sini yang pertama, Paman akan coba menentukan pecahan senilai menggunakan diagram batang. Nah, menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan menggunakan diagram batang atau menggunakan gambar. Nah, gambarnya boleh ya, bebas. Bisa menggunakan gambar lingkaran, gambar segitiga, dan lain sebagainya. Tapi di sini Paman lebih suka menggunakan diagram batang. Yang pertama, lebih mudah menggambarnya. Yang kedua, untuk ukuran pembaginya juga bisa lebih sama ya dibanding menggunakan lingkaran, agak lebih susah. Nah, misalnya di sini yang pertama 1/2 dengan 2/3. Nah, kedua pecahan ini apakah memiliki nilai yang sama apa tidak? Nah, kita bisa menggunakan diagram batang. Nah, ini diagram batangnya ya. Yang pertama menunjukkan nilai pecahan 1/2. Kemudian yang kedua, diagram batangnya menunjukkan nilai
2/3. Ingat, ketika kalian menentukan pecahan menggunakan diagram batang, ini besarannya harus sama. Ini garisnya, garis berikutnya ini harus sama panjangnya. Jadi kita bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, di sini tentu 2/3 lebih besar. Makanya disebut pecahan ini tidak senilai karena besarannya tidak sama. Kemudian bagaimana jika 6/8 dengan 2/3? Nah, kita gambarkan diagram batang. Ini ada 6/8, kemudian ada 2/3. Nah, ini sama ya, bukan pecahan senilai karena 6/8 lebih besar. Lalu yang pecahannya senilai seperti apa? Nah, perhatikan contoh selanjutnya. Sini ada 1/4 dengan 2/8. Digambarkan dengan diagram batang. Ini diagram batangnya yang pertama dan yang kedua, besarannya sama. Nah, ini besarannya sama seperti gambar coklat yang tadi Paman gambarkan. Nah, ini artinya 1/4 dengan 2/8 memiliki nilai yang sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1/4 dan 2/8 adalah pecahan yang senilai. Nah, selanjutnya dengan cara apa lagi kita bisa menentukan pecahan senilai? Kita bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya, tapi hampir mirip. Menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Tentu yang pertama kita lakukan adalah membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Ini Paman sudah buatkan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, garis bilangan yang menunjukkan nilai pecahan 1. Ini 1 bukan pecahan ya, tapi bilangan bulat. Yang kedua menunjukkan pecahan 2/2, maka dipotong, dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian 3/3 dibagi menjadi 3 bagian, dan selanjutnya terakhir 8 bagian. Nah, yang mempunyai nilai yang sama dari garis bilangan ini adalah yang mempunyai besaran sama. Nah, besarannya sama ditunjukkan oleh garis merah. Nah, ini tarik garis merah ini berarti nilainya sama. Artinya ini ada pecahan 1/4 dengan 2/8, ini berarti memiliki nilai yang sama, atau bisa kita simpulkan adalah 1/4 dan 2/8 adalah pecahan senilai. Selain 1/4 dan 2/8 ada lagi yang lain? Ya, coba perhatikan. Nah, ini ditunjukkan oleh lingkaran ada 1/2 dengan 2/4. 1/2 nilainya sama dengan 2/4, artinya ini adalah pecahan senilai. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, coba kalian perhatikan. Ya, yang tadi disebutkan ya, ada 1/4 dan 2/8. Ini juga sama besarannya. Artinya kedua pecahan ini adalah senilai. Selanjutnya, ya, ada 2/4 dan 4/8. Ini berada pada garis merah. Artinya besarannya sama. Maka 2/4 dan 4/8 adalah pecahan senilai. Masih ada satu lagi ya. Ya, 3/4 dengan 6/8. Ini juga termasuk pecahan yang senilai karena berada pada garis lurus, garis merah. Artinya besarannya sama. Nah, kalau misalkan angkanya besar bagaimana? Nah, agak susah ya, tapi kita bisa menggunakan cara. Selanjutnya, kita akan coba menentukan pecahan yang senilai menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan tabel perkalian. Nah, menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, di sini tentu yang pertama kali kalian harus tuliskan adalah tabel perkaliannya terlebih dahulu, seperti ini. Nah, kenapa di dalam prasyarat yang tadi Pak Waspan sampaikan harus hafal perkalian 1 sampai 10? Nah, fungsinya di sini. Kalau kalian sudah hafal perkalian 1 sampai 10, kalian bisa langsung menuliskan atau membuat tabel perkaliannya seperti ini. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Nah, silahkan disimak ya. Nah, cara penggunaannya adalah satu baris pengkalian ini kita bisa jadikan sebagai pembilang, kemudian baris selanjutnya bisa kita jadikan sebagai penyebut. Lalu letak pecahannya di mana? Nah, pembilang dan penyebut. Ingat, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, ini misalnya pembilang dan penyebut dalam satu garis ya, dalam satu kolom sejajar ini.
1 dan 2. Kita bisa tuliskan di sini 1/2 karena satunya pembilang, 2-nya penyebut. Nah, sama dengan 2/4. Ini ada angka di sebelahnya. Ya, sebelahnya 2/4. Ini nilainya sama. Dan jika menggunakan tabel perkalian, ini dari awal perkalian 1 sampai dengan 10, ini berurutan, nilai besarannya sama. 1/2 dengan 2/4, kemudian sama juga 3/6 dengan 4/8, sama juga dengan 5/10, 6/12, selanjutnya 7/14 dan seterusnya sampai dengan 10/20. Ini nilainya sama. Jadi satu baris ini adalah pecahan senilai. Lalu bagaimana 11, 12 dan seterusnya? Nah, itu juga sama ya, asal berada dalam satu baris yang sama. Nah, ini cara menentukan pecahan senilai cara yang ketiga, menggunakan tabel perkalian. Masih ada satu cara yang lainnya. Disimak ya, kita akan mencoba membandingkan pecahan menggunakan cara yang keempat. Nah, cara yang keempat adalah kita akan coba menentukan pecahan senilai menggunakan perkalian silang. Nah, cara ini pernah Paman ajarkan ketika materi ajar perbandingan pecahan untuk materi kelas 3. Nah, sekarang kita akan gunakan untuk mencari pecahan yang senilai. Menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan menggunakan perkalian silang. Nah, misalnya di sini ada nilai pecahan 1/2 dibandingkan dengan 3/6. Nah, kita akan coba mencari apakah 1/2 ini dengan 3/6 termasuk pecahan senilai atau tidak. Nah, caranya dengan menggunakan perkalian silang. Nah, kita akan kalikan dengan cara menyilang. 1 dikali dengan 6 ke bawah. Pembilang dikalikan dengan penyebut. 1 dikali 6, kemudian pembilang yang satunya lagi dikali dengan penyebutnya. Ya, dikali dengan penyebut yang lainnya. Jadi 1 dikali 6 dengan 3 dikali 2. Berapa hasilnya? 1 dikali 6 hasilnya 6, 3 kali 2 juga hasilnya 6. Berarti ini sama dengan atau sama besar. Maka kedua pecahan ini disebut dengan pecahan senilai atau pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, contoh selanjutnya 3/6 dengan 4/7. Kita kalikan silang, 3 kali 7, kemudian 4 dikali 6. Nah, hasilnya adalah 3 kali 7 21, 4 kali 6 24. Ini tidak sama besar. Nah, artinya pecahan ini bukan pecahan senilai atau tidak senilai. Nah, kemudian contoh berikutnya 3/7 dengan 6/14. Kita kalikan silang, 3 dikali 14, kemudian 6 dikali dengan 7. Nah, 3 kali 14 hasilnya 42. 6 dikali 7 juga hasilnya 42. Ini sama besar. Artinya 3/7 dan 6/14 adalah pecahan senilai. Contoh selanjutnya adalah 4/7 dan 1/2. Ini 4/7 dengan 1/2 apakah memiliki nilai yang sama atau tidak? Kita kalikan silang, 7 kali 2 dengan 1 dikali 14. Ya, berapa hasilnya? 7 kali 2 14, 1 kali 14 juga hasilnya 14. Nah, ini juga termasuk pecahan yang senilai. Dari 4/7 dan 1/2 termasuk pecahan yang senilai. Nah, demikian 4 cara yang Poswan sampaikan untuk menentukan pecahan senilai. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari bagaimana caranya kita mencari pecahan yang senilai. Kalau tadi kan kita hanya mencari ini senilai apa tidak. Nah, sekarang kita akan mencari jika hanya ada satu bilangan pecahan, kita akan mencari pecahan senilainya. Kita akan mencari pasangannya. Ya, pecahan senilai. Nah, kita akan mencari pasangannya. Mencari pecahan yang senilai. Nah, mencari pecahan yang senilai adalah dengan cara mengkalikan dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Jadi untuk mencari pecahan yang senilai, kita kalikan dengan angka yang sama. Nah, misalnya, carilah pecahan yang senilai dengan bilangan berikut. Nah, ini ada pecahan 1/2. Nah, kemudian dari 1/2 ini berapa nilai pecahan yang nilainya sama dengan 1/2? Tapi
tetapi angkanya harus berbeda. Nah, misalnya di sini 1/2 kita akan kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, adalah dengan cara mengkalikan dengan angka yang sama. Kita kalikan. Di sini pengkaliannya boleh kelipatan ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4 dan lain sebagainya. Tapi jangan 1. Karena kalau dikali 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi angkanya tetap sama, tidak akan berubah. Nah, kita coba yang terkecil dulu ya. 1 dikali 2. Nah, kalau 1 ini dikali 2, maka penyebutnya 2 dikali juga dengan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang kita dapat pecahan yang lain. Lambang pecahan yang lain. Nah, artinya 1/2 dengan 2/4 adalah pecahan yang senilai. Ya, 1/2 dan 2/4 senilai. Nah, begini caranya ya, tinggal dikalikan dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Nah, satu contoh lagi. 3/7. Kita akan mencari nilai pecahan yang sama dengan 3/7. Caranya bagaimana? Nah, kita kalikan dengan angka yang sama. Tadi kita coba dengan angka 2, sekarang kita coba dengan angka 3. 3 dikali 3, 7 dikali 7. Berapa hasil dari 3 kali 3? Ya, 3 dikali 3 hasilnya 9. 7 dikali 3 hasilnya 21. Nah, sekarang kita sudah dapat nih angka bilangan pecahan yang baru. Jadi, kita simpulkan 3/7 dan 9/21 adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Jadi seperti itu ya, cara untuk mencari nilai pecahan yang sama hanya dikalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, seperti itu caranya. Cukup jelas ya sampai di sini ya. Nah, kalau cukup jelas sampai di sini, untuk video pembelajaran kali ini Paman cukupkan. Silahkan nanti untuk penguatan seperti biasa kalian bisa lihat link di deskripsi untuk mengerjakan latihan yang ada di quizisnya. Terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya, yaitu materi selanjutnya perbandingan pecahan. Tetap seperti biasa, laksanakan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.